Shalom Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Saya Rospin Kenjilan Asiaan, NIM 210101119. Saya dari grup C Prodipak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pemahaman saya tentang kitab Efesus. Jemaat Efesus itu didirikan secara tidak langsung oleh Paulus dalam perjalanan PI yang ketiga. Pada abad 11 Masehi, orang-orang Yunani mendarat di tanah itu dan membuat kota Yunani yang disebut Efesus. Dan Efesus ini sekarang berada di Turki, tetapi telah hilang tertimbun oleh tanah. Nama Efesus ini juga pernah terkenal dalam sejarah gereja, yaitu karena di sana itu pernah diadakan sinode oikumene yang ketiga yang dilakukan pada tahun 431. Keadaan jemaat Efesus ini tidak banyak disinggung dalam surat ini, kecuali bahwa jemaat Efesus itu adalah orang-orang kafir dan bukan Yunani. Pada Efesus 1 ayat 1 dan juga Efesus 3 ayat 1 memperkenalkan diri sebagai karangan Paulus, di mana Paulus saat itu sedang berada di penjara. Oleh sebab itu, kitab Efesus ini dikelompokkan bersama dengan kitab Filipi, Filemon, dan juga Kolose sebagai surat-surat dari penjara. Tetapi sejak abad ke-18, para ahli mulai ragu bahwa surat ini adalah Paulus yang menulis. Ada banyak alasan mengapa para ahli itu ragu bahwa Paulus yang telah menulis surat Efesus ini, yaitu yang pertama itu kan adanya perbedaan kosakata dalam penulisan kitab-kitab Paulus dan Efesus. Lalu yang kedua, Efesus itu sebenarnya lebih dekat dengan Kolose, baik dalam gaya bahasa dan kosakatanya maupun dalam pemikiran yang terungkap. Lalu terdapat juga pembendaharaan pemikiran, dan pandangan itulah yang membuat dan memberikan kepastian kepada para ahli bahwa bukan Pauluslah yang menulis surat untuk Efesus, melainkan bisa kita sebut sebagai penerusnya. Dan demikian Efesus itu ditulis waktu Rasul Paulus itu sudah tidak ada lagi, agak lama setelah Rasul itu mati. Paulus itu wafat sekitar tahun 65 Masehi, dan diperkirakan kitab Efesus ini ditulis pada tahun 80 sampai 90 Masehi. Lalu pokok-pokok yang dibicarakan dalam surat Efesus ini yaitu ajaran tentang pembenaran manusia berdosa, seperti tertulis dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Ada juga ajaran tentang gereja, di mana jemaat itu adalah keluarga Allah dan Yesus itu adalah sebagai batu penjuru, seperti terdapat dalam Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Dan juga gereja adalah sebagai tubuh Kristus, terdapat dalam Efesus 1 ayat 23 dan juga Efesus 4 ayat 16. Lalu juga ada ajaran tentang Kristus, atau yang biasa kita sebut dengan Kristologi, yaitu ajaran-ajaran tentang Kristus. Lalu ada juga ajaran tentang hidup baru, seperti yang tertulis dalam Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 32. Adapun maksud daripada penulisan kitab Efesus ini yaitu untuk membimbing anggota jemaat
dan memang anggota jemaat agar lebih mendalami pengetahuan mengenai anugerah Allah. Adapun nats penting dalam surat Efesus ini yaitu Efesus 2 ayat 14, yaitu yang berisi, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Lalu ada juga tertulis dalam Efesus 2 ayat 19, yaitu demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Lalu ada juga dari Efesus 4 ayat 12, yaitu berisi untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan yang terakhir itu ada dalam Efesus 6 ayat 10-12, yaitu akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Demikianlah pemahaman saya tentang kitab Efesus. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang pemahaman saya tentang kitab Kolose, yaitu jemaat Kolose tidak didirikan oleh Paulus, dan Paulus sendiri juga tidak pernah ke sana. Tetapi ada juga dari antara mereka yang mengetahui Paulus itu, dan mereka mengetahui Paulus itu dari Epapras, yang mungkin juga dia yang mendirikan jemaat ini. Jemaat Kolose ini terancam oleh pihak lawan karena mereka berbicara tentang malaikat, roh-roh sebagai penguasa dunia dan manusia, dan karena itu semua harus disembah. Itu artinya di sana itu terdapat ajaran sinkritisme atau yang berisi campuran agama Yahudi dengan ajaran-ajaran kafir. Adapun maksud dari penulisan surat Kolose ini adalah untuk membimbing orang Kristen, orang Kristen di Kolose untuk mengenal keselamatan Allah, sehingga mereka dapat melawan ajaran-ajaran sesat. Lalu pokok-pokok yang dibicarakan dalam kitab Kolose ini yaitu Kristus adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan, tertulis dalam Kolose 1 ayat 15. Dan juga di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Kristus. Dan siapa yang hidup di dalam Kristus pada waktu Ia dibaptis, Ia telah dikuburkan bersama Dia dan juga telah dibangkitkan bersama Dia. Tidak ada kepastian di mana surat Kolose ini dituliskan. Tetapi surat ini merupakan surat yang dikirim, surat-surat dari penjara. Jadi ada kemungkinan bahwa surat ini dituliskan oleh Paulus. Atau mungkin juga kitab ini dituliskan sekitar tahun 60 Masehi. Kolose itu merupakan suatu dokumen yang memiliki arti yang dalam sekali dan tidak ternilai harganya. Seperti pada pasal 1 sampai 2 itu berisi doktrin-doktrin, dan yang pasal 3 sampai 4 itu berisi tentang mengutarakan kehidupan. Jadi kesimpulannya bahwa ciri khas dari kitab Kolose ini yaitu berbeda daripada tulisan lainnya. Dia ini berusaha memerangi ajaran sesat yang berada di Kolose dengan mempertahankan Kristus. Lalu nats penting dalam surat Kolose ini yaitu Kolose 2 ayat 6 sampai 10 yang berisi tentang ilmu pengetahuan tidak boleh didewakan. Lalu pada Kolose 3 ayat 8 sampai 17 itu membahas tentang manusia baru harus meninggalkan perbuatan manusia lama. Dan juga yang terakhir ada Kolose 4 ayat 1 yaitu tentang berlaku adil.
Demikianlah pemahaman saya tentang kitab Kolose. Baiklah, sekian pemahaman saya dari dua kitab tersebut, yaitu dari kitab Efesus dan juga dari kitab Kolose. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau ada kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.